Selamat pagi, nama saya Mika Ginting, kelas MB5B dengan NIM 1805-1710-75. Pada tahap ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tes 3 mata kuliah Manajemen Kreativitas dan Inovasi. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan antara kreativitas dan inovasi. Sebelum memasuki perbedaannya, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, kreativitas adalah kemampuan menciptakan hal yang baru, baik benar-benar baru, ataupun diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya sesuatu hal yang baru. Sedangkan inovasi adalah sebagai proses hasil pengembangan, pemanfaatan, atau mobilitas, pengetahuan keterampilan, dan pengalaman guna menciptakan serta memperbaiki produk proses yang dapat diperbaiki nilainya lebih berarti. Dan perbedaannya di sini yaitu kreativitas memikirkan sesuatu hal yang baru, sedangkan inovasi membuat pemikiran yang baru tersebut menjadi nyata. Yang kedua, kreativitas itu menghasilkan gagasan, sedangkan inovasi membawa gagasan ke kehidupan. Yang ketiga, berhubungan dengan pengalaman. Kalau kreativitas berhubungan dengan pengalaman, sedangkan inovasi berhubungan dengan sebuah pengamatan. Dan yang terakhir adalah kreativitas, jika Anda menciptakan sesuatu yang baru, dapat dikatakan Anda menciptakan atau pencipta. Sedangkan inovasi, jika Anda memperbaiki sesuatu yang sudah ada, Anda bisa dikatakan berinovasi. Masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan cara mengelola kreativitas karyawan perusahaan. Itu ada 4 tahap, ada 4 cara. Yang pertama itu memberi ruang gerak, di mana organisasi memberikan kesempatan bagi setiap karyawan tanpa terkecuali untuk bisa bergerak leluasa dalam menyampaikan ide-idenya. Yang kedua, menyediakan fasilitas, di mana tujuannya itu untuk mendukung langkah setiap karyawan sehingga ide yang muncul bisa diterapkan baik itu berhasil yang memungkinkan. Sedangkan yang ketiga, mengumpulkan ide. Dalam hal ini, langkah ini bisa diawali oleh perusahaan. Misalnya, dengan memberikan kuesioner, meminta karyawan untuk memaparkan ide-ide kreativitas mereka. Dan yang keempat, memberikan apresiasi. Hal ini merupakan dukungan perusahaan terhadap karyawan yang berhasil dalam pencapaiannya, sehingga karyawan semakin bersemangat dalam mengembangkan inovasi dan kreativitasnya. Masuk ke soal yang ketiga, yaitu bagaimana bentuk-bentuk kreativitas karyawan perusahaan. Jadi bentuk-bentuk kreativitas karyawan itu ada 5. Yang pertama yaitu inovasi untuk proses kerja yang optimal, di mana kreativitas karyawan disalurkan melalui inovasi dalam proses kerja yang ada, sehingga pekerjaan bisa lebih efektif dan efisien. Sedangkan yang kedua itu terobosan baru dalam lingkungan kerja yang sehat. Kreativitas terhadap suasana kerja yang ada di seputaran kantor juga bisa menjadi salah satu wujud nyata dan akhirnya bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman bagi karyawan. Yang ketiga, mencari solusi terbaik untuk persoalan yang dihadapi. Ketika ada masalah ataupun kendala-kendala, di sini karyawan dituntut untuk lebih berinovasi dan berkreativitas dalam mencari mencari solusi dalam pemecahan masalah tersebut. Yang keempat, itu melakukan kolaborasi satu dan yang lainnya. Jadi ketika karyawan berkumpul, akan melakukan diskusi. Dalam diskusi itu sudah pasti akan tercipta atau terbentuknya beberapa inovasi atau hasil-hasil diskusi, sehingga menciptakan ide-ide yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah memberi masukan. Dilakukan saat karyawan melihat ada hal-hal di dalam perusahaan itu sendiri yang mana masih bisa dioptimalkan. Masuk ke soal yang keempat, jelaskan tahapan pengembangan produk perusahaan.
Jadi pada tahap pengembangan produk perusahaan itu ada 6 tahap. Yang pertama concept generation atau generasi konsep. Yang kedua konsep screening atau penyaringan konsep. Yang ketiga preliminary design atau desain awal. Yang keempat design evolution and improvement, di mana artinya evaluasi dan peningkatan desain. Yang kelima itu ada prototyping and final design, artinya prototyping dan desain akhir. Dan yang terakhir adalah developing the operation process, di mana mengembangkan proses operasi. Di mana pada awal proses ini ada tahapan yang bersangkutan dengan mengumpulkan ide dan menghasilkan konsep produk dan layanan. Dan menjelang akhir proses ada tahapan yang bersangkutan dengan menentukan detail dari spesifikasi produk dan jasa. Masuk ke soal yang kelima, jelaskan kebaikan dan keburukan inovasi terbuka bagi perusahaan. Dari keburukannya terlebih dahulu. Keburukannya yaitu pertama, kemungkinan untuk mengungkapkan informasi yang tidak dimaksudkan untuk dibagikan. Terus yang kedua, potensi bagi organisasi tuan rumah untuk kehilangan keunggulan kompetitif itu bagi mereka sebagai akibat dari pengungkapan kekayaan intelektual. Dan yang ketiga itu meningkatnya kompleksitas dalam mengontrol inovasi dan mengatur bagaimana cara kontributor mempengaruhi proyek. Sedangkan kebaikannya itu yang pertama mengurangi biaya penelitian dan pengembangan. Yang kedua potensi peningkatan produktivitas pembangunan. Yang ketiga penggabungan pelanggan di awal proses pengembangan. Yang keempat peningkatan kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Yang kelima berpotensi untuk pemasaran viral. Yang keenam transformasi digital yang ditingkatkan. Yang ketujuh memanfaatkan ekosistem inovasi. Dan soal yang terakhir, soal keenam, jelaskan artinya difusi inovasi. Jadi difusi inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation. Ia mendefinisikan difusi sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Teori ini meyakini bahwa sebuah inovasi terdifusi ke seluruh kalangan masyarakat dalam pola yang bisa diprediksi. Demikianlah jawaban saya untuk tes 3 kali ini. Mohon penilaiannya. Terima kasih Pak, selamat pagi.